Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk melakukan kebaikan meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin berbicara tentang kekhawatiran. Mengapa? Karena banyak orang khawatir, terutama akhir-akhir ini dengan alasan pandemi. Khawatir tentang usahanya yang tidak lancar, khawatir tentang kesehatannya, jangan-jangan tertular. Begitu sakit tenggorokan, batuk-batuk sudah langsung parno. Jangan-jangan kena COVID, macam-macam. Ada yang sampai tidak berani keluar rumah, ada yang sampai stres, bahkan mendekati depresi karena khawatir. Memang benar, kekhawatiran itu merampas kebahagiaan kita. Bahkan kekhawatiran itu merampas hidup kita. Kita tidak bisa sungguh-sungguh hidup kalau kita khawatir. Tetapi ternyata menurut penelitian 92% yang kita khawatirkan itu tidak masuk akal. 92%. Jadi khawatir yang sungguh-sungguh itu sebetulnya hanya 8%. Di antara itu ada yang kekhawatiran yang pasti tidak akan terjadi, ada besar jumlahnya, pasti tidak terjadi. Ada kekhawatiran yang tidak penting. Misalnya khawatir tentang apa yang harus dipakai, sepatu yang mana yang cocok dengan baju, tidak penting sama sekali. Tetapi kita banyak khawatir, dan itu kekhawatiran itu sungguh-sungguh menghancurkan hidup kita, menghabiskan energi kita. Gaur Gopal, seorang ahli rohani, saya rasa dia dari India, dia mengatakan tentang kekhawatiran. Kalau kita khawatir sesuatu, coba kita tanya, apakah kita bisa melakukan sesuatu atas apa yang kita khawatirkan? Kalau bisa, ngapain khawatir? Just do it, lakukan saja, tidak usah khawatir. Tetapi juga kita bisa bertanya, apa yang bisa kita lakukan kalau kita khawatir? Kalau jawabannya tidak bisa kita lakukan apa-apa, ngapain khawatir? Tidak bisa melakukan apapun atas apa yang kita khawatirkan, kok khawatir? Sehingga sebetulnya khawatir itu tidak perlu. Dan memang 92% kekhawatiran kita tidak masuk akal. Tetapi persis, khawatir itulah yang merampas kebahagiaan kita. Khawatir tidak akan menolong kita apapun. Tapi yang pasti, khawatir akan membuat kebahagiaan kita menghilang. Bagaimana dengan kitab suci? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang kekhawatiran? Tentang kekhawatiran, Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Lihatlah burung-burung di udara. Dia tidak menabur, dia tidak menanam. Tapi Bapamu yang di surga memberinya makan, tidak membiarkan satu pun jatuh di luar kehendak Bapa. Loh, ngapain kita khawatir? Makan, minum, burung yang tidak menabur dan menanam aja diberi makan kok. Trust, ada kepercayaan. Percaya saja, jangan khawatir. Tentang pakaian, Tuhan mengatakan, mengapa kamu khawatir tentang apa yang akan kamu pakai? Lihatlah bunga bakung di ladang yang pagi mekar, sore sudah layu, tapi Bapamu mendandaninya sedemikian indahnya sampai Salomo dengan segala keindahannya pun tidak sebanding dengan bunga bakung itu indahnya. Nah, coba lihat, tidak perlu khawatir. Dan Tuhan juga mengatakan, memangnya kalau kamu khawatir bisa menambah sejengkal hidupmu di dunia ini? Enggak tuh. Karena itu jangan khawatir. Lalu gimana kalau tidak khawatir? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah carilah dahulu kehendak Allah, kerajaan Allah. Maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah itu apa sih? Kerajaan Allah itu bukan masalah makanan dan minuman, melainkan masalah sukacita, damai sejahtera, dan rasa syukur. Nah, itu yang harus kita usahakan. Maka, yang penting bagi kita bukan khawatir, tetapi
mempresentasikan diri kita sebagai yang terbaik setiap hari. Itu yang penting. Dan menetapkan tujuan kerajaan Allah. Tapi itu terlalu besar, yang sederhana saja, setiap hari. Misalnya hari ini lihat jadwal. Saya akan bertemu dengan 2 orang hari ini. Akan melakukan 2 kegiatan penting hari ini. Maka saya sudah menetapkan tujuan bahwa saya akan mempresentasikan diri saya yang terbaik. I will give them my best. Itu yang penting. Saya akan bertemu dan berbicara, berbincang-bincang, lalu saya akan memberikan yang terbaik. Solusi kalau bisa, kalau tidak bisa mendengarkan, dan kemudian melakukan apa yang memang diharapkan saya melakukannya dan saya bisa. I will give my best. Itu yang paling penting. Sehingga setiap hari kita mempunyai tujuan, kerajaan Allah. Dan supaya bisa menemukan sukacita. Tidak perlu khawatir sama sekali. Karena kekhawatiran hanya akan merampas kebahagiaan kita. Tidak akan menolong kita untuk apapun juga. Dan sebetulnya memang yang kita khawatirkan itu tidak sungguh-sungguh perlu. Karena yang kita perlukan adalah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Kita ada semua. Dan kerajaan Allah adalah masalah sukacita, damai sejahtera, dan rasa syukur. Maka itu yang menjadi fokus di dalam hidup kita. Karena itu kita juga tidak perlu lebay. Karena biasanya yang kita khawatirkan itu adalah sesuatu yang sudah pernah terjadi atau yang belum terjadi. Dan firman Tuhan mengatakan, jangan khawatir akan masa depan. Karena masa depan itu mempunyai kecemasannya sendiri. Mempunyai masalahnya sendiri. Biarlah masalah hari ini cukup untuk hari ini. Karena itu Tuhan menciptakan hidup kita itu dibagi 24 jam, 24 jam, 24 jam. Tidak perlu kita menyelesaikan seluruh hidup kita dalam waktu 24 jam. Tidak perlu. Dan ada seorang yang mencoba mempraktekkan tentang hari khawatir sedunia. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, dia memilih 1 hari, 1 jam untuk khawatir. Dia memilih hari Jumat, jam 11 sampai jam 12 siang, itu khusus untuk khawatir. Jadi kalau dia mempunyai pikiran yang membuat dia khawatir, dia akan diam sejenak dan mengatakan, tunggu dulu, kamu tidak perlu khawatir sekarang. Saya punya waktu, saya akan beri kamu nanti hari Jumat jam 11 ya. Sekarang saya tidak mau khawatir. Saya mau mencari kerajaan Allah dulu. Sukacita, damai sejahtera, dan syukur. Khawatirnya hari Jumat jam 11 ya. Dan dia lalu kemudian lebih bebas. Dan yang menarik adalah ketika jam 11 hari Jumat, kekhawatirannya sudah tidak ada, sudah hilang. Karena sebetulnya kebanyakan khawatir yang kita punya tidak sungguh-sungguh sesuatu yang mengkhawatirkan. Karena kalau kita khawatir sesuatu dan kita bisa melakukan sesuatu atas apa yang kita khawatirkan, ya sudah kita lakukan saja, tidak usah khawatir. Nah, kalau tidak bisa, ngapain khawatir? Tidak bisa buat apa-apa kok malah khawatir. Tambah khawatir, tambah susah. Tidak penting dan tidak perlu. Tetapi juga di luar rasa khawatir itu adalah kepercayaan. Kita melatih diri untuk percaya kepada Allah yang maha kuasa, yang maha baik, yang menyelenggarakan hidup ini dengan bijaksana. Dan jangan lupa, Allah yang baik dan maha bijaksana, maha kuasa itu adalah Bapa kita sendiri, yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal supaya kita bahagia, supaya kita selamat. Percaya saja. Burung-burung yang tidak menabur, tidak menanam aja dikasih makan kok. Masa kita enggak? Anak Allah yang tunggal saja mati untuk kita. Masa kita dibiarkan tidak tertolong? Tidak mungkin. Dan Tuhan menjanjikan untuk menyertai kita, Immanuel. Maka tidak usah khawatir. Bersyukur, bersukacita, dan always present yourself as your best. Presentasikan diri kita sebagai yang terbaik setiap hari. Dan fokuskan pada mencari kehendak Allah. Apa yang membuat kita bersyukur, apa yang membuat kita berbahagia, apa yang membuat kita penuh sukacita. Dan hidup menjadi berarti kalau kita memberikan diri kita sepenuhnya. Hidup sungguh-sungguh berarti ketika kita memberikan yang terbaik dari yang kita punya. Karena kita adalah brand
untuk kita sendiri. Kalau kita memberikan yang terbaik, maka itulah brand kita. Dan kalau kita sungguh-sungguh terbaik di bidang yang kita tahu, berikanlah itu sebagai persembahan yang unik dari kita, yang membuat hidup kita menjadi bermakna. Maka jangan khawatir, karena Tuhan penyelenggara hidup kita yang bijaksana. Tuhan memberkati.